Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya ثم أما بعد Makasih ya kemudian Pak. bersahabat Allah rahimana wa Bukunya rahimakumullah. batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa, para pendengar selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kami menyapa Anda, senang sekali kita kembali menyapa Anda dalam program live interaktif kesayangan kita. Kali ini dengan tema menjaga iman bersama Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullahu taala. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik hingga hari kiamat. Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz ya secara daring dari Maros dan Studio Jember ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Khair, Gimana Ustadz, ya? teman-teman di Jember? Sehat Alhamdulillah semuanya? sehat semua Ustadz. Tim-tim di sana sehat semua Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Bismillah. Bismillah, Allahumma yassir. Ya, kita masih ini menjawab tanya jawab dari Tablik Akbar Lubuk Linggau ini Ustadz. Banyak ini Ustadz nih. Bismillah Ustadz ya. Ya. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Sekali lagi sudah hadir bersama kami secara daring dalam live interaktif Fatwa TV kali ini Ustadz. Ya. Demikianlah para pemirsa, para pendengar, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tentunya senantiasa atau selalu kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan ilmu, tentunya untuk memberikan terus ya ilmu faidah-faidah kepada kita semua. Dan para pemirsa, para pendengar, kami juga informasikan ya untuk mengajak Anda dimanapun berada bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7060 87 0821 7060 87. Dan sebelum kita masuk kita jawab, kita minta Ustadz untuk memberikan nasihat pembuka. Silakan Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi amnin wa amanin wa tmi'nanin wa fi sihhatin wa afiyah. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga ya, sampai pada hari ini 19 Sya'ban 1446 Hijriah, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita umur yang panjang. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin. Betapa banyak dari orang-orang di sekitar kita yang pada Ramadan tahun lalu masih bersamai kita, dan tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun ya belum tentu sampai ke bulan tersebut, maka mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk sampai ke bulan suci Ramadan dan beribadah semaksimal mungkin di bulan tersebut. Tentu semakin dekat bulan Ramadan, maka persiapan kita harus semakin baik, ya, semakin mantap. Dan tidak ada yang lebih penting kita lakukan melebihi dari memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketahuilah bahwa yang menghalangi seorang dari beribadah kepada Allah adalah
dosa-dosa yang dia lakukan. Juga di antara perkara yang penting untuk kita lakukan menjelang bulan suci Ramadan yaitu mengkaji kembali ya, fikih-fikih terkait bulan Ramadan, fikih puasa, fikih tarawih, fikih iktikaf, dan semua yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita harus menyambut ya, bulan suci ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, sukacita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Futihat fihi abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Wa setiap malam, kullu lailah nada munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Dan setiap malam di bulan Ramadan maka ada penyeru yang mengatakan, wahai yang menginginkan kebaikan bersegeralah, dan yang menginginkan keburukan berhentilah. Tentu dibukanya pintu-pintu surga menunjukkan bahwasanya pintu-pintu rahmat dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Pintu-pintu kebaikan, ketaatan buka seluas-luasnya untuk kaum muslimin untuk bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu ya, ibadah puasa yang paling penting ya, karena dia adalah salah satu dari rukun Islam. Ya. Maka ini ibadah yang harus kita jaga. Tentunya ya, jangan sampai ada juga di antara kaum muslimin yang berpuasa tapi salatnya dilalaikan. Nah, ini ada satu kekeliruan yang besar. Jadi ya, orang yang berpuasa, kalau dia berpuasa saja dilakukan, tentu rukun yang lebih penting yaitu rukun salat, ya rukun Islam, yaitu rukun yang kedua salat, maka lebih harus dia jaga. Jadi ada orang yang berpuasa tapi salatnya dilalaikan, ya, disepelekan. Ini adalah suatu kesalahan besar. Jadi ya, di samping kita berpuasa maka kita harus benar-benar menjaga ibadah salat kita, terutama salat wajib. Ya, juga sebagian kekeliruan kaum muslimin, ada yang bersemangat untuk salat tarawih tapi salat duhur, salat asar ya dilalaikan, bahkan mungkin tidur ya. Atau bagi laki-laki tidak berjamaah tapi salat tarawihnya ya semangat. Maka ini satu hal yang keliru, karena tentu ibadah wajib lebih harus diutamakan daripada ibadah sunnah. Kemudian juga ya, kita harus mengetahui bahwasanya yang puasa itu bukan hanya dari makan dan minum atau ya berhubungan badan bagi yang punya pasangan, tapi juga semua anggota badan kita harus ikut berpuasa. Mata kita, lisan kita, ya, semua anggota badan kita ini harus berpuasa. Karena pada hakikatnya kita orang-orang yang beriman ya, kaum muslimin ini wajib untuk berpuasa seumur hidup kita. Puasa dari perbuatan yang haram. Tapi di bulan Ramadan maka kita puasa ya di siang hari dari perkara yang pada asalnya halal ya. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena apabila yang halal saja kita tinggalkan sejenak di siang hari, maka seharusnya yang haram lebih harus kita tinggalkan. Puasa melatih kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kadang kita tidak makan, tidak minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita tidak melakukan pembatal-pembatal puasa meskipun tidak ada yang melihat ya, karena puasa ini melatih kita muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Juga puasa ya, tujuannya adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita, membersihkan dosa-dosa yang selama ini banyak kita lakukan. Juga menumbuhkan rasa empati kepada fuqara wal masakin, yang mereka ya banyak di antara mereka yang kesulitan untuk makan dan minum, sehingga kita bisa merasakan
bagaimana ya lapar dan dahaga. Juga tentu puasa akan mengangkat derajat seseorang dan akan menjadikannya ya, seorang yang jauh dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak yang jelek. Ya, ini diantara beberapa hikmah puasa ya, dan keutamaannya yang sangat banyak. Semoga kita semua dimudahkan untuk sampai ke bulan Ramadan dan berusaha ya, atau termasuk orang yang maksimal dalam beribadah, puasa, baca Al-Quran, bersedekah, dan semua kebaikan yang disyariatkan di bulan Ramadan, kita semua berlomba-lomba untuk memperbanyak. Sehingga ya kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, celaka, rugi orang yang adraka Ramadan falam yughfar lahu. Keluar tapi dosanya belum diampuni. Semoga kita tidak termasuk orang tersebut, dan semoga kita semua termasuk orang yang sampai ke bulan Ramadan dan termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Barakallahu fikum. Fadhal ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum nasihat pembukaannya Ustaz. Para pemirsa, para pendengar, demikianlah nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan Ustaz ya dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustaz. Sudah ada penelpon yang bergabung? Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bagaimana caranya melakukan saum Ramadan yang dapat memperoleh atau dapat menjadi orang yang bertakwa dan agar dapat memperoleh Lailatul Qadar, Ustaz? Caranya seperti apa? Iya. Itu Ustaz, pertanyaan. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya kita berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu kita berpuasa mulai dari ya harus berniat terutama ya. Ini rukun dari rukun puasa, berniat ya, apalagi puasa wajib harus dari malam hari atau sebelum fajar ya. Itu harus diniatkan dan niat itu cukup di hati. Dan menahan dari semua yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi semua yang membatalkan puasa kita harus ketahui apa saja ya, bukan hanya makan minum. Ya. Pembatal-pembatal puasa ini harus kita pelajari. Kemudian juga kita harus menjaga puasa kita dari semua yang merusak ya, merusak dari ibadah puasa kita. Tentu tidak sama semua orang berpuasa, sama semua orang tidak makan dan minum mungkin ya, tapi orang yang banyak berzikir, yang zikir pagi, zikir petang. Karena yang paling banyak ya, yang paling banyak pahala ya di setiap ibadah itu yang paling banyak berzikir. Orang yang paling banyak pahala puasanya Allah yang paling banyak berzikir ketika puasa. Orang yang paling banyak pahala sholatnya orang yang paling banyak berzikir ketika sholat. Itu mengingat kepada Allah, tidak lalai. Orang yang paling banyak puasa hajinya adalah orang yang paling banyak berzikir ketika haji. Maka ketika kita berpuasa, berbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi doa ya secara khusus itu disebutkan di antara ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu sebelumnya tentang puasa dan setelahnya juga tentang puasa. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya ya ada 3 yang tidak ditolak doanya, tidak ditolak doanya, diantaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Perbanyak membaca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ya, usahakan untuk bersedekah ya semampu kita. Jadi amalan-amalan utama di bulan Ramadan berusaha untuk kita lakukan. Kita benar-benar jaga ya. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, barang siapa yang berpuasa
ya, tapi hanya menahan makan dan minum, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Jadi bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi kita harus menahan diri kita dari semua perbuatan dosa, ya. Harus puasa mata kita, puasa hati kita dari berpikir buruk, ya, puasa telinga kita. Adapun ya kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini sangat mudah, dan ketahuilah bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan di saat-saat tertentu saja, di detik atau menit tertentu saja, tapi dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, yaitu semua masuk dalam Lailatul Qadar. Dan ini hanya 9 atau 10 malam saja. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, maka pasti kita mendapatkan salah satunya malam Lailatul Qadar. Ya. Maka ya dari saat ini selesaikan semua urusan-urusan dunia kita. Ya, di 10 terakhir, ya jangan sampai kita berada di pasar atau di tempat-tempat ya maksiat, apalagi naudzubillah, ya kita berada di masjid. Ya, dan barang siapa yang salat maghrib dan isya saja di malam itu, maka dia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di malam tersebut. Jadi 10 terakhir ya kita usahakan tidak ketinggalan salat maghrib isya. Kemudian dari 10 terakhir itu tidak ada yang ketinggalan salat tarawih, membaca Al-Quran, dan ya perbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Nabi SAW ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ara'aita in adraktu Lailatul Qadar madza aqul?" Bagaimana jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Rasulullah, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka ulang-ulanginya, doa ini terutama di 10 malam terakhir. Jadi kalau kita di 10 malam terakhir ya tidak pernah ketinggalan salat berjamaah maghrib dan isya, tidak pernah ketinggalan tarawih, maka pasti salah satu dari 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik kepada Bapak Saleh Haji di Bengkulu atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ummu Syahidah di Lahat ini, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Suaranya diangkat Ibu ya. Saya tidak jelas mendengar. Ya, Afan, Ummu Syahidah, mungkin suaranya agak diangkat. Ya. Nah, Ustazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana. Oh iya, ya. Halo? Iya, iya. Masih belum terdengar di sini. Oh, Ustadz masih belum mendengar suaranya, Ummu Syahidah. Halo? Suaranya mungkin dikeraskan sedikit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil sekali, ada tapi kecil sekali. Risalati ghair wadhi, Ustazana. Iya. Ya, Ustadz. Wadhi, Ustazana. Mungkin ana yang catat Ustadz ya. Nanti. Bisa, boleh. Iya. Ya, silakan Ummu Syahidah. Pertanyaan, Ustazana. Ya. Terkait ibadah di bulan Ramadan, Ustazana. Tanda amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertambahnya ketaatan yang lain. Iya. Apakah ini juga merupakan indikasi juga untuk diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah jelas ya, jelas. Iya. Satu itu aja ya pertanyaannya. Iya. Cukup Ibu Syahidah? Kelas. Iya, Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, tanda diterimanya ibadah ya. Ya, betul Ustaz. Ya, tentunya secara umum semua ibadah itu syarat diterimanya ada dua, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah ikhlas ya, dan tentu tidak ada yang bisa menjamin kita ikhlas, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya ibadahnya diterima atau tidak.
Karena ya keikhlasan tidak ada yang mengetahui, dan Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa ya pada setiap amalan yang dia lakukan. Kemudian ya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka insya Allah ibadah itu diterima. Dan para ulama kita menyebutkan bahwasanya al-hasanatu tad'u al-hasanah. Ya, kebaikan itu akan memanggil kebaikan yang lain. Sebagaimana dosa akan memanggil dosa yang lain. Maka di antara indikasi ciri bahwasanya ibadah itu diterima, ketika kita keluar dari ibadah tersebut, ya, keadaan kita lebih baik. Ya. Seperti sholat kita, ya, kalau diterima berarti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika seorang pulang dari haji, kemudian kondisinya lebih baik, ya, maka ini salah satu tanda atau ciri diterimanya ibadah tersebut. Karena seorang yang diterima ibadahnya, pada ibadah haji bisa menghapuskan ya, seluruh dosanya seumur hidup. Juga Ramadan ke Ramadan berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Salat 5 waktu, penghapus dosa di antara salat 5 waktu tersebut. Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus dosa. Ketika seorang bersih dari dosa, maka dia akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah tersentuh, mudah menerima nasihat, mudah tergugah ketika mendengarkan ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya betul bahwasanya di antara tanda ya diterimanya ibadah seorang jika dia keluar dari ibadah tersebut, maka kondisinya semakin baik. Tapi kita tidak bisa memastikan ya itu diterima atau tidak. Kita hanya terus berdoa kepada Allah semoga semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ya kita tidak bisa memastikan. Tapi betul bahwasanya di antara tanda diterimanya ibadah ketika kita ya lebih baik kondisi kita dari sebelumnya. Tapi tidak boleh kita putus asa ketika seorang terjatuh ya baru keluar Ramadan sudah terjatuh lagi perbuatan maksiat. Karena kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Dan ketika keluar bulan Ramadan maka setan dilepas lagi. Ya, maka jangan sampai ya kita tidak menyadari hal ini sehingga kita mudah terjatuh kepada perbuatan maksiat. Itulah sebabnya kenapa ya sebelum Ramadan sudah dimulai dengan puasa Sya'ban sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya selain bulan Ramadan. Kemudian setelahnya dianjurkan lagi kita puasa Syawal ya. Supaya menutupi kekurangan-kekurangan dan menjaga ya kita tidak loss ya tidak lepas sehingga di bulan Syawal pun yang biasanya digunakan untuk rekreasi silaturahmi ya kita masih punya rem yaitu dengan puasa Syawal ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ummu Syahidah di Lahat atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Kita kembali beralih ke penelpon yang sudah bergabung. Ada Abu Rumai Show ya di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Ini Ustaz ada 2 pertanyaan, Akhwan. Iya, silakan. Ya, yang pertama ini tentang puasa, Ustaz. Ini tahun lalu itu istri saya sementara nifas sekalian menyusui. Jadi dia tidak puasa sebulan penuh. Dan tahun ini dia masih menyusui, Ustaz. Itu apakah dia menggantinya nanti atau membayar fidyah saja, Ustaz? Iya. Ya, terus pertanyaan yang kedua, Ustaz. Itu apakah memang itu anak kecil yang umur 2 tahun atau 1 tahun itu bisa lihat kayak jin begitu, Ustaz? Karena anak saya itu kalau kebetulan saya ini baru kontrak sekitar 2-3 bulan. Itu anak saya sering melihat ke atas. Biasa ditanya lihat apa, dia bilang lihat hantu. Apakah betul, Ustaz, atau bagaimana ya? Itu saja, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Ya, ini permasalahan yang banyak dibahas oleh para ulama kita ya. Tapi insya Allah pendapat yang paling kuat wanita haid dan nifas ini sama dengan yang orang sakit, disamakan dengan orang yang sakit, yaitu kapan dia ganti ketika dia mampu untuk menggantinya. Ya. Jadi ketika dan kalau terus udurnya itu berlanjut ya sampai hamil lagi, menyusui lagi dan seterusnya, maka dia punya udur dan tidak harus ya, menambah kafarah selain dia mengkodok puasanya. Ya. Memang ada pendapat lain, tapi insya Allah ini yang paling dekat dengan dalil karena seorang yang
haid, seorang yang nifas atau menyusui, ya ini kondisinya lemah sama dengan orang yang sakit sehingga dia wajib untuk mengqadha puasa saja. Barakallahu fikum. Ya, adapun anak kecil yang terkadang melihat jin, ini betul ya, banyak kita dengar kasus ya, ada anak-anak atau bahkan orang dewasa, bukan hanya anak-anak, mereka terkadang melihat ya sesuatu makhluk yang berbeda sekali, dan ya kemungkinan besar itu jin ya, padahal mereka sebenarnya makhluk yang tidak terlihat ya, seharusnya makhluk gaib ya. Jin itu adalah makhluk gaib, tapi terkadang mungkin mereka menjelma dalam bentuk sesuatu sehingga terlihat oleh sebagian manusia. Dan tentunya ya ini perkara yang kurang baik, maka sebaiknya kita ruqyah ya rumah kita ruqyah anak kita supaya tidak membuat ya orang lain juga mungkin khawatir atau takut dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini ya kita tidak pungkiri bahwasanya ada orang-orang tertentu yang terkadang ya mengaku melihat secara jelas ya, dan ini juga biasanya dipengaruhi jika ada keluarganya yang bermuamalah dengan tukang sihir atau dukun ya, sehingga terpengaruh kepada cucunya atau anaknya, keturunannya atau keluarganya. Maka yang seperti ini sebaiknya kita berusaha untuk meruqyah ya rumah kita. Ketahuilah bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-baitul ladzi tuqra'u fil baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak bisa masuk ke rumah tersebut. Perbanyak zikir pagi petang. Adapun untuk anak kecil, maka kita selalu membacakan u'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainil lamma. Ya, saya meminta kepada perlindungan untukmu dari ya semua mata yang hasad dan syaitan yang mengganggu. Jadi ini doa yang semestinya kita bacakan untuk anak kita, untuk rumah kita juga kita sering baca Al-Quran, kita sering ibadah di dalamnya, dan kita sendiri rutin untuk zikir pagi petang agar diri kita, keluarga kita, harta kita terlindungi dari semua keburukan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Abu Rumaiso ya di Makassar atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan memudahkan segala urusan Abu Rumaiso, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang bergabung Ustaz, ada Ibu Miss Reni di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan saya yang dulu ya Ustaz. Saya belum paham gitu ya. Saya dulu kan mempunyai banyak hutang puasa gitu. Saya membayarnya itu waktu itu udah, saya belum ini Ustaz, saya masih gadis kayaknya itu. Jadi hutang saya kan terlalu banyak gitu ya. Dan saya udah membayarnya itu Senin Kamis, itu insya Allah udah berjalan 2 tahun gitu ya Ustaz. Karena kalau nggak Senin Kamis saya nggak mampu Ustaz, karena saya sekarang kondisinya kerja gitu, jadi nggak mampu kalau nggak Senin. Nah itu selain dari itu, beberapa tahun yang lalu itu saya kan punya hutang puasa juga full itu 1 bulan, karena saya lahiran gitu ya Ustaz, nifas gitu ya. Itu udah saya bayar 1 bulan full, tapi saya belum membayar fidyah. Dan menurut keterangan Ustadz yang di sini, saya kan bayarnya itu nggak langsung itu 1 tahun langsung kebayar gitu ya Ustadz. Jadi kelang tahun yang kemudiannya gitu. Jadi katanya kalau membayar nggak langsung gitu, dari 1 bulan itu menjadi 2 bulan gitu. Apa itu benar apa enggak ya Ustadz ya? Iya. 1 bulan jadi 2 bulan. Jadi 2 bulan gitu Bu ya. Iya katanya, karena masih tertunda gitu Yeah. Ustadz. Padahal saya bayar 1 bulan full gitu ya. Nah itu masih ada 1, boleh nggak ya Ustadz ya? Iya. Enggak. Mas. Ya. Jelas pertanyaan juga. Enggak, ini masih ada 1. Saya kan besok mau jalan dari Lampung ke Bekasi. Nah itu saya nggak paham ngodok sholat itu. Biasanya itu saya jalan dari sini jam 11 siang, itu nggak ketemu sholat Ustadz, ketemunya itu udah di kapal jam itu sholat isya. Halo Ibu. Jam 11 malam. Halo. Terputus. Halo.
Halo Ibu, mohon diulang Ibu. Tadi sempat hilang suaranya. Yang gimana tadi yang berangkat jam 11 siang, kemudian gimana? Iya, terus itu saya ketemu sholat itu di kapal jam 9 malam gitu. 9 malam. Iya. Nah, terus jadi ngodoknya itu gimana? Itu masih ada sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib itu saya bingung Ustaz itu. Iya. Gimana cara ngodoknya itu? Iya. Dari Lampung ke Bekasi ya. Ya. Di kapal Bu ya? Di kapal naik ferry ya. Iya, siap. Iya. Ya. Itu aja. Ya Ibu Nisreni di Lampung punya banyak utang puasa ya, tetap diperkirakan kalau memang tidak ingat, tapi diperkirakan saja berapa. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sungguhnya Allah tidak membebankan seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang yang punya udzur yang terus menerus ya, udzurnya itu tidak hilang-hilang, maka ya dia mengkodoknya ketika mampu untuk mengkodoknya. Dan yang tidak punya udzur, inilah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, kalau dia sengaja menunda sampai Ramadan berikutnya, maka dia bukan menambah 2 bulan, 1 bulan jadi 2 bulan, tapi 1 puasa yang dia tinggalkan ditambah dengan fidyah, ya, kafarah karena tanpa udzur. Ya, adapun karena udzur ya sudah berusaha untuk mengkodok tapi tidak mampu juga, maka terus saja, apalagi ini alhamdulillah sudah berapa tahun puasa Senin Kamis, karena selainnya ada udzur yang membuat dia tidak bisa melakukannya, maka terus saja dikodok ya semampunya dan tidak berubah menjadi 1 bulan dari 2 bulan ya. Apalagi memang karena udzur. Jadi 1 bulan ya tetap 1 bulan. Ya, ada pun tadi masalah bukan mengkodok kali ya, mengkosor mungkin maksudnya, atau menjamak ya. Karena seorang yang sabar apalagi bolehkan untuk mengkosor dan menjamak salatnya. Yang boleh dikosor itu yang 4 rakaat, yaitu duhur, asar, isya, yang menjadi 2 rakaat. Dan juga ya boleh dijamak, ya terutama ketika masih dalam perjalanan. Ya, dijamak yang duhur dan asar, ya selain dikosor tadi, dijamak dikerjakan di waktu duhur atau di waktu asar, atau pokoknya waktu sholat musafir itu hanya 3, duhur asar itu menjadi 1, maghrib isya itu menjadi 1, dan subuh ya. Jadi kapan saja dia mau sholat di antara waktu duhur asar ini ya, dia jamak takdim atau jamak takhir, asarnya dimajukan ke waktu duhur atau duhurnya diundur ke waktu asar, ini boleh ya. Dan apalagi perjalanannya naik kapal, naik ferry ya, mesti di situ ada tempat untuk bisa sholat, ada tempat wudhu ya. Berbeda dengan pesawat yang kadang kondisinya lebih sulit ya, karena terkadang wudhu dilarang karena tidak boleh membasahi lantai toilet pesawat, atau airnya sangat terbatas, dan jika masuk ya atau sampai hilang habis waktunya, maka terpaksa dikerjakan di atas pesawat. Kecuali jika masih ada waktu ya, waktu duhur atau waktu asar atau waktu maghrib dan isya, maka nanti dikerjakan ketika mendarat. Jadi kalau pertanyaannya tadi dia naik ferry atau ibu naik kapal, maka bisa dikerjakan di jamak salat duhur asarnya di waktu salah satunya, dikosor juga, maghrib juga demikian. Jadi bukan ditunggu sampai Bekasi baru ya dikerjakan semuanya, ini ya perbuatan yang keliru. Tapi setiap salat ya dikerjakan di duhur asar di salah satu waktunya di jamak, demikian pula maghrib isya ya, jadi longgar panjang waktunya. Ya, mulai dari masuk waktu duhur sampai habis waktu asar, ini kita boleh melakukan kapan saja duhur asarnya, juga maghrib isyanya mulai masuk waktu maghrib sampai habis waktu isya, itu dikerjakan jamak takdim atau takhir. Dan sholat subuh harus tetap pada waktunya dan dilaksanakan 2 rakaat. Barakallah. Iya. Artinya dikerjakan tidak ada masalah di kapal Ustaz ya, mungkin di kapal, di ferry ya. Walaupun mungkin kalau di kapal nanti kiblatnya itu Ustaz itu ada pemberitahuan dan awak kapal itu pasti tahu ya. Kalau ditanya, bahkan rata-rata kapal itu ada musolanya ya. Ada musola, jadi ada sangat mudah sebenarnya untuk mengetahui arah kiblat. Iya. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Ibu Misreni ya di Lampung ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ini ada Ibu Ita
kembali di Lampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ita. Begini Ustaz, di bulan Ramadan tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa karena penyakit. Tapi untuk ibadah yang lainnya, hanya sholat malam, tarawih, tahajud, tadarus, dan yang lainnya insya Allah harus dikerjakan. Bagaimana? Apakah masih mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan? Terus pahalanya apa? Hanya bagi yang berpuasa yang dilipat gandakan atau sama yang tidak bisa melaksanakan puasa juga? Iya. Kemudian yang Gimana kedua, yang terakhir, kenapa? Gimana? Apa nih Bu? Kenapa tadi Bu? Yang terakhir? Yang terakhir? Apakah misalnya yang tidak kuat berpuasa tapi masih bisa ibadah yang lain, yang sunah-sunahnya, masih bisa mendapatkan pahalanya berlipat, atau hanya untuk yang berpuasa saja yang pahalanya dilipat gandakan? Iya. Kemudian yang kedua, Satu aja Ibu, mohon maaf Ibu. Satu aja, mohon maaf karena waktu ini terbatas Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, jadi pertanyaan Ibu Ita di Lampung, bagaimana dengan orang yang tidak kuat berpuasa? Ya, apakah ini karena sakit, ya, dan sakitnya tidak diharapkan lagi bisa sembuh, ya, selamanya sampai kemungkinan besar sampai akhir hayatnya, maka dia mengganti dengan fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Tapi kalau penyakitnya masih diharapkan sembuh, maka dia boleh berbuka dan menggantinya di hari yang lain ketika dia sudah sembuh. Jadi ya ada penyakit yang memang divonis bahwasanya sangat sulit sembuh, apalagi umur sudah sepuh umpamanya, ya, sehingga dia menggantinya dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin, makan siang atau makan malam, ya, cukup satu kali. Ada pun ibadah-ibadah yang lain tetap dia harus kerjakan. Sebagaimana wanita haid juga, ya, yang haram berpuasa, tidak boleh berpuasa dan harus mengganti di hari yang lain, maka bukan berarti tidak mengaji, ya, tetap mengaji, menyentuh mushaf dengan pembatas, dengan kaos tangan, atau mushafnya ada atau dengan HP, ya, sangat mudah saat ini dengan HP, dengan tablet, ya. Jadi tidak ada masalah untuk membaca Al-Quran dan zikir, terutama bersedekah, apa saja ibadah-ibadah yang dianjurkan diperbanyak tetap dilakukan dan tetap akan mendapatkan keutamaan. Berdoa, ya. Memang dia tidak mampu, kalau tidak mampu puasa tapi mampu sholat, ya dia tetap sholat taraweh, tetap sholat witir, ya, qiyamul lail, dan tentu tetap akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Bukan hanya untuk orang berpuasa, apalagi karena uzur, ya, bukan karena sengaja. Barakallahu fikum. Ustaz, artinya keutamaan Ramadan itu tidak hanya untuk orang yang puasa, Ustaz, ya? Iya, apalagi kalau dia mendapatkan uzur. Ya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Atas jawabannya. Demikianlah kepada Ibu Ita jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kembali kita Ustaz, ini pertanyaan penelpon atau penelpon yang ke-6 nih. Ada Bu Iis di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iis. Assalamualaikum Ibu Iis di Bandung. Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya, suaranya kecil, Ibu. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar, kecil. Mungkin bisa agak dikeraskan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Ya. Begini Ustaz, di dalam tarawih kan ada beberapa surat yang panjang itu suka dipakai tarawih. Iya. Tapi kadang-kadang itu surat yang panjangnya itu cara nyambungnya itu suka lupa gitu, Ustaz. Bolehkah kalau misal lagi tarawih ada mushaf atau HP di sana?
Iya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, iya. Bolehkah Ya. pakai HP, pakai megang HP gitu Bu ya? Iya, bukan megang ya, di sampingnya disimpan gitu kan ada aplikasi yang bisa dirubah, yang bisa dijalankan gitu. Iya. Apakah boleh Ustaz? Terus yang satu lagi. Satu aja Ibu, mohon maaf Ibu. Waktunya ini. Iya. Waktunya ya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu ya. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya salat tarawih bagi laki-laki terutama di bulan Ramadan, ini punya keutamaan yang sangat besar. Kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya salat semalam penuh. Ya, tentunya bagi wanita yang memenuhi syarat, ya, tidak berhias, tidak bersolek, tidak pakai wangi-wangian, jika ikut tarawih bersama imam, apalagi merasa bahwasanya lebih khusyuk salatnya, lebih bisa panjang bacaannya, maka ya tentunya dia juga akan mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kalau dia salat sendiri di rumahnya, atau laki-laki juga yang ingin memperbanyak lagi salatnya, tapi tidak punya hafalan yang banyak, maka boleh ya, terutama salat sunat. Ini para ulama kita menjelaskan bahwasanya boleh kita sambil memegang mushaf. Yang saat ini juga yang mushaf itu ada di HP, artinya hukumnya sama saja ya. Dan kita usahakan tentunya untuk mematikan internet sehingga ketika masuk WhatsApp atau notifikasi-notifikasi yang lain ini kita tidak terganggu. Jadi dibolehkan seorang untuk menggunakan memegang mushaf untuk memperpanjang bacaan, apalagi tidak punya hafalan yang banyak ya. Ketika dia salat tarawih ya, apalagi ini perpanjang bacaannya, maka dibolehkan untuk melihat mushaf, memegangnya dan meletakkannya ketika ingin rukuk, sujud dan sebagainya, dan ketika berdiri lagi mengambil lagi mushaf yang ada di samping yang dia letakkan di sampingnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita kembali sama penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak Indra di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kami ingin bertanya tentang sholat ini Ustaz. Ya. Yang pertama itu bacaan baca itu sholat apa ini? Untuk doa iftitah sesuai dengan sunnah itu apa Ustaz? Bacaan doa iftitah. Ya. Mohon maaf Bapak, mungkin itu ada feedback suara televisi, dikecilkan. Oh iya Pak. Iya. Yang pertama itu niat sholat dijaharkan atau disirkan. Kemudian yang kedua, bacaan doa iftitah yang lebih utama itu apa Ustaz? Kemudian yang ketiga itu tentang kalau sholat wajib misalnya 2 rakaat itu duduknya istirahat atau tunduk. Iya, ya, cukup Pak ya. Kemudian ya. Yang satu lagi cukup Bapak, waktunya terbatas. Doa iftitah. Iya. Satu tadi doa apa lagi? Doa iftitah. Doa iftitah yang sunnah. Kemudian yang kedua itu adalah niat apakah dilafazkan atau disirkan. Kemudian yang ketiga, kalau salatnya 2 rakaat itu duduknya menangis atau istirahat. Kalau yang kedua apa tadi ya? Yang kedua kurang jelas. Yang kedua doa iftitah. Yang pertama iftitah, yang kedua? Yang pertama sholat jahar dan sholat sir, niat. Oh, yang niat pertama ya betul. Niat, tentang iftitah, tentang iftirash. Ya, 3 aja Pak ya. Iya. Satu lagi Ustaz, boleh Pak? Cukup Pak, waktunya. Ini udah mau habis. Bapak ini sudah mau selesai nih kita. Ustaz. Ya? Ya, cukup. Ya. Silakan Ustaz. Tentang niat, tidak ada riwayat dari Nabi SAW dan para sahabatnya mereka melafatkan niat ketika ingin melakukan sholatnya, karena niat itu tempatnya di hati ya. Jadi tidak perlu kita melafatkan niat kita,
tapi kita ya ketika orang berdiri untuk sholat ya, ketika masuk waktu dia berwudu ya, itu pada hakikatnya dia sudah berniat. Jadi niat itu letaknya di hati ya, dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau melafadzkan niatnya ketika ingin melakukan ibadah apapun ya, kecuali sebagian ulama mengatakan kecuali haji dan umrah, tapi ini sebenarnya bukan niat, ini talbiyah ya, atau ini seperti takbiratul ihram ketika seorang mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrah ya, niatnya tetap di hati. Jadi ya tidak perlu, niat itu cukup di hati, baik itu puasa, sholat, apa saja ya, niat itu di hati. Adapun iftitah maka banyak ya riwayat-riwayat sahih tentang doa iftitah ya, semuanya sebaiknya kita baca ya, ganti-ganti, terkadang pakai ini subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, terkadang pakai Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-nas, Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal bardi. Atau doa-doa lain yang ya kita ketahui riwayatnya sahih dari aplikasi, ada Hisnul Muslim, ada aplikasi apa doanya ya, atau Bekal Islam, dan banyak aplikasi yang alhamdulillah di situ disebutkan semua secara lengkap doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW dan dari hadis-hadis yang sahih. Maka kita ya baca doa-doa tersebut. Adapun pertanyaan ketiga terkait duduk iftirash atau tawarruk, ya apabila kita salat 2 rakaat, maka ya mazhab Hambali atau Hanabila mereka ya kalau 2 rakaat maka duduknya iftirash ya, seperti salat sunat 2 rakaat ya. Jadi tidak meletakkan pantat di lantai, tapi di atas kaki kita, telapak kaki kita. Sama dengan ketika tasyahud pertama. Ya, tapi mazhab Syafi'i yaitu iftirash di semua tahiyat. Jadi ini hanya perbedaan mazhab saja. Ya, maka insya Allah yang lebih kuat yaitu kita ketika 2 rakaat, yaitu salat sunat, salat subuh, maka kita duduk iftirash ya. Yaitu salat yang tahiyatnya cuma 1 ya. Adapun tahiyatnya 2, maka tahiyat pertama kita iftirash dan tahiyat kedua kita tawarruk. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Tadi adalah pertanyaan atau penelpon kita terakhir di live interaktif kali ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz ya. Masya Allah, nggak sempat baca dari website ya. Nggak sempat Ustaz, habis ini waktunya 8 atau 7 penelpon Ustaz. Masya Allah ya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Demikianlah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan mohon maaf ya kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa, dan para penanya ini melalui website tidak sempat kami bacakan karena memang keterbatasan waktu yang ada. Tapi jangan khawatir, Anda dapat terus menyaksikan ya live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat ya, banyak sekali live interaktif yang dapat Anda saksikan. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan kami juga mengajak kaum muslimin ya dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan kesempatan bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan kembali live interaktif Anda akan menyapa Anda ya sepukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan ya. Dan untuk mengupdate atau informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab ya di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan akhirnya semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? kemudian